Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Poppy Oktavera, Widya Aswara Ali Muda di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai strategi pembelajaran pada agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator, yaitu pada agenda 3 ini saya akan mengambil mata pelatihan hubungan kelembagaan. Agenda pembelajaran pelatihan kepemimpinan administrator. Agenda pertama, kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Agenda 2, kepemimpinan kinerja. Agenda 3, manajemen kinerja. Agenda 4, aktualisasi kepemimpinan. Mata pelatihan hubungan kelembagaan berada pada agenda 3, manajemen kinerja. Pada mata pelatihan ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai deskripsi singkat mengenai hubungan kelembagaan. Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan memahami konsep kerjasama kelembagaan, menyusun peta jejaring kerjasama antar unit organisasi atau lembaga, dan menganalisis potensi kewenangan dalam pelayanan publik yang dapat dikerjasamakan. Hasil belajar yang diharapkan, peserta mampu memahami konsep kerjasama kelembagaan sesuai dengan azas pemerintahan, menyusun peta jejaring kerjasama antar unit organisasi atau lembaga, dan menganalisis potensi kewenangan dalam pengendalian pelayanan publik dapat dikerjasamakan. Indikator pembelajaran, peserta mampu 1. Menjelaskan konsep kerjasama kelembagaan sesuai dengan azas pemerintahan. 2. Mengidentifikasi lembaga-lembaga yang terkait dengan tugas pokok organisasi. 3. Menganalisis potensi kewenangan dapat dikerjasamakan. Materi pembelajaran hubungan kelembagaan. 1. Konsep kerjasama kelembagaan sesuai dengan azas pemerintahan. 2. Lembaga-lembaga yang terkait dengan tugas pokok organisasi. 3. Potensi kewenangan dapat dikerjasamakan. Mata pelatihan hubungan kelembagaan ini terdiri dari 9 jam pelajaran dengan masing-masing 45 menit. Jadi total jam pelajaran adalah 405 menit. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata pelatihan hubungan kelembagaan ini adalah yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah adalah penyajian informasi secara lisan baik formal maupun informal. Metode ceramah merupakan penerapan dan penuturan secara lisan oleh penyaji atau narasumber terhadap peserta dengan menggunakan alat bantu mengajar untuk memperjelas uraian yang disampaikan kepada peserta. Metode selanjutnya yaitu metode diskusi. Metode diskusi adalah cara penyajian pembelajaran di mana para peserta dihadapkan pada suatu permasalahan yang bisa berupa pernyataan atau pertanyaan yang bersifat problematis untuk dibahas dan dipecahkan bersama. Metode selanjutnya adalah metode presentasi, di mana para peserta menampilkan hasil diskusinya dengan tujuan agar proses pembelajaran dapat memberikan informasi dan meyakinkan peserta lain, serta menyampaikan pesan dan bahkan untuk melakukan penilaian. Selanjutnya, metode menonton video film pendek. Menonton film pendek ini yang berkaitan dengan permasalahan di lapangan. Metode ini diharapkan peserta mampu menganalisis dan memecahkan permasalahan secara bersama-sama. Selanjutnya, metode tanya jawab. Metode ini merupakan cara pembelajaran di mana para penyaji atau narasumber atau pengajar mengajukan pertanyaan dan para peserta menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penyaji. Dalam metode ini, penyaji harus memperhatikan kesesuaian materi pembelajaran dengan metode yang akan digunakan. Kegiatan pertama diawali dengan pendahuluan. Aktivitas ini yang pertama adalah memberikan salam kepada para peserta, memperkenalkan diri, dan mengenal para peserta, dan tidak lupa kita menyampaikan tujuan, proses, dan output hasil pembelajaran.
Diawali bisa dengan ice breaking atau misalkan dengan permainan singkat. Tidak lupa kita meminta jajak pendapat kepada para peserta mengenai mata pelatihan hubungan kelembagaan. Kemudian kita masuk pada penyajian pertama. Di sini kita menjelaskan mengenai materi pokok konsep kerjasama kelembagaan sesuai dengan azas pemerintah. Kita harus awali dulu apa itu kerjasama kelembagaan, lalu setelahnya kita menjelaskan pengertian kerjasama antar lembaga dan daerah, serta bentuk kerjasama daerah. Estimasi waktu yang digunakan selama 120 menit dengan metode pembelajaran, ceramah, tanya jawab, nonton video film pendek, dan diskusi. Menginjak pada penyajian kedua dengan materi pokok lembaga-lembaga yang terkait dengan tugas pokok organisasi. Di dalamnya membahas tentang dasar hukum kelembagaan, organisasi, dan koordinasi, bentuk lembaga dan fungsi, dan peran kelembagaan. Di sana kita mengharapkan peserta diharapkan mampu mengikuti, menyimak dengan baik, dan mampu merespon dengan cara bertanya atau menjawab, dengan metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi, dengan estimasi waktu selama 120 menit. Bapak Ibu sekalian, kita menginjak pada penyajian ketiga. Kita memasuki materi pokok yaitu potensi kewenangan dapat dikerjasamakan. Di dalamnya kita akan membahas mengenai pembinaan dan pengawasan serta asosiasi daerah. Di sini diestimasikan waktunya sekitar 120 menit dengan metode diskusi, presentasi, dan tanya jawab. Jadi, pada pelaksanaannya, Bapak Ibu kita bagi menjadi 5 kelompok dengan kasus yang berbeda. Silakan kepada setiap kelompok menganalisis sebab dan akibat dari permasalahan yang ditemukan di lapangan. Diharapkan pada sesi tanya jawab dan presentasi itu, peserta lainnya yang di luar kelompok merespon dengan bertanya atau menjawab. Akhirnya kita masuk pada sesi penutupan. Di sesi ini kita menggunakan metode tanya jawab dan diskusi interaktif. Peserta diharapkan mampu menunjukkan butir-butir atau pokok-pokok kesimpulan yang sudah dijelaskan mulai dari penyajian 1 hingga penyajian 3. Setelah itu, peserta diharapkan dapat menyampaikan pendapat, saran atau masukan dan memberikan kesimpulan pada akhir pembelajaran. Tidak lupa kita mengucapkan salam pada para peserta pelatihan kepemimpinan administrator. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyaksikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.